Halo, perkenalkan nama saya Kade Gayatri. Jadi di video ini saya akan membahas tentang materi ekonomi internasional. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada materi ini sebagai berikut. Ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah studi ekonomi yang berfokus pada interaksi suatu negara dengan negara lainnya. Ekonomi internasional membahas tentang perdagangan internasional. Jadi, setiap negara pasti melakukan perdagangan dengan negara-negara lainnya. Selanjutnya ada instrumen kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama ada kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua kebijakan pembayaran internasional. Dan yang ketiga kebijakan bantuan luar negeri. Ada pula tujuan dari terbentuknya kebijakan ekonomi internasional ini, yaitu adalah pertama autarki, yaitu mencegah pengaruh-pengaruh buruk dari negara lain baik di dalam bidang militer, ekonomi maupun politik. Ada pula untuk kesejahteraan, proteksi dan juga pembangunan ekonomi. Kerjasama ekonomi internasional, yaitu ada bilateral yang melibatkan dua negara. Yang kedua ada regional yang melibatkan beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Yang ketiga multilateral yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh wilayah atau kawasan tertentu. Yang keempat yaitu antarregional yang melibatkan dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Lalu kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas tukar-menukar barang atau jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam kegiatan ekspor dan juga impor. Faktor pendorong perdagangan internasional yaitu ada perbedaan tingkat kelangkaan, scarcity, tingkat kemajuan komunikasi, dan keuntungan dari spesialisasi. Teori perdagangan internasional. Yang pertama itu ada teori keunggulan mutlak. Adam Smith yang menyatakan suatu negara memiliki keunggulan mutlak dibandingkan dengan negara lain ketika negara tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak daripada negara lain. Yang kedua, teori keunggulan kooperatif oleh David Ricardo menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika salah satu negara tidak memiliki keuntungan absolut cukup dengan memiliki keunggulan kooperatif pada harga untuk satu community yang relatif berbeda. Kebijakan perdagangan ekonomi. Kebijakan perdagangan ekonomi itu ada dua. Yang pertama politik perdagangan bebas dan yang kedua politik proteksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah hal yang timbul dari pertukaran barang dan jasa. Melalui perdagangan internasional akan menimbulkan hak dan kewajiban yang disebut dengan pembayaran internasional. Selanjutnya, tata cara pembayaran internasional. Yang pertama ada kompensasi pribadi, yang kedua itu tunai, yang ketiga rekening terbuka, dan yang terakhir letter of credit. Badan-badan khusus PBB. Yang pertama itu ada INO, UNICEF, FAO, WHO, UNIDO, dan IMF. Kita lanjut dengan neraca pembayaran. Jadi, neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis tentang semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Surplus dan defisit. Surplus dalam neraca pembayaran jika jumlah transaksi kredit lebih besar dari jumlah transaksi debit yang berdampak pada nilai mata uang negeri naik, kurs paritas asing turun, produksi dalam negeri meningkat, memperluas lapangan kerja. Defisit dalam neraca pembayaran jika jumlah transaksi kredit lebih kecil dari transaksi debit, ini berdampak pada nilai mata uang semakin lemah, kurs paritas naik, produksi dalam negeri menurun. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Jika ada salah kata dan perilaku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton.